Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf kepada dosen pengampu strategi belajar mengajar ekonomi, yaitu Ibu Dr. Sri Rohatin MSI, karena kemarin saya pada pertemuan Ibu Sri Rohatin saya tidak sempat mempresentasikan. Kemarin saya rencananya hari Jumat dengan Ibu Eri, karena di situ juga saya sedang sakit, dan di sini saya akan membuat video materi RPP saya di YouTube, dan mohon Ibu Sri Rohatin untuk menonton materi RPP saya sebagai nilai tugas saya. Mohon ya Bu, diterima video saya. Mungkin perkenalkan, nama saya Sevia Giavianetisi, 20 NIM 203030 205032. Mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Ekonomi, kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan RPP saya atau rencana pelaksanaan pembelajaran secara offline. Yang pertama, sekolah di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Mata pelajaran ekonomi, kelas atau semester kelas 10 semester ganjil. Materi pokok prinsip ekonomi. Alokasi waktu 2 kali 30 menit. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Indikator pencapaian kompetensi 1.11. Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. 1.12. Peserta didik dapat memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, 2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan ekonomi. 2.2.1. Peserta didik dapat berperilaku jujur. 2.2.2. Peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara disiplin. 2.23. Peserta didik peduli terhadap teman sekelas. Nah, yang ketiga, 3.1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Di sini peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari prinsip ekonomi. 3.1.2. Peserta didik dapat menganalisis pembagian prinsip ekonomi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi, dan peserta didik dapat menjelaskan motif ekonomi. Penyajian konsep ekonomi. Peserta didik diharapkan untuk menjawab pertanyaan dan diskusi dalam materi prinsip ekonomi. Di sini juga alat dan bahan serta media dalam metode pembelajaran. Yang pertama, alat, laptop, smartphone, jaringan internet, dan Infocus. Yang kedua, bahan mengajar, buku ekonomi siswa kelas 9, Kemendikbud tahun 2016, buku referensi yang relevan, dan lingkungan setempat. Yang ketiga, media pembelajaran, lembar kerja siswa, lembar penilaian. Yang keempat, model pembelajaran, discovery learning. Yang kelima, metode pembelajaran, tanya jawab, wawancara, dan diskusi. Langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya akan mengambil satu kali pertemuan dalam RPP ini. Kegiatan pendahuluan dalam waktu 15 menit. Yang pertama, guru menyapa peserta didik atau siswa-siswi dengan salam serta menanyakan kabar para peserta didik. Yang kedua, guru mempersilahkan peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum materi dibagikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Yang keempat, guru membagikan materi pembelajaran dalam bentuk PPT atau lembar kertas materi. Yang keempat, kegiatan inti selama 35 menit. Yang pertama, guru meminta siswa untuk melakukan literasi tentang materi kegiatan ekonomi atau prinsip ekonomi. Guru menyampaikan gambaran umum prinsip ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Guru memfokuskan pengajaran materi prinsip ekonomi. Siswa memberikan tanggapan atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa lainnya dapat menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari guru. Kegiatan penutup selama 5 menit. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan menyimpulkan materi berupa poin-poin penting pada saat kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru memberikan uji kompetensi pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa penutup yang diberikan oleh guru. Mungkin sekian dari pemaparan RPP yang akan saya bawakan pada mata kuliah strategi belajar mengajar. Dan video praktik RPP saya akan saya unggah di YouTube. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen.